Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ilmawati dengan NIM 2002045020004. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dengan mata kuliah transmisi daya listrik, yang dimana materinya yaitu karakteristik listrik saluran transmisi. Karakteristik listrik dan saluran transmisi adalah konstanta saluran yaitu tahanan R, induktansi L, konduktansi G, dan kapasitansi C. Pada saluran udara konduktansi sangat kecil sehingga dengan mengabaikan konduktansi perhitungan akan jauh lebih mudah dan pengaruhnya masih dalam batas-batas yang diabaikan. Tahanan R. Tahanan suatu konduktor dapat dilihat pada rumus di bawah. Dengan P, resistivitas atau tahanan jenis bahan, L panjang kawat, A luas penampang. Dalam tabel yang sering kita jumpai, penampang kawat dalam satuan cm, circular mil, definisi cm adalah penampang kawat yang mempunyai diameter 1 mil. Bila penampang kawat diberikan dalam mm pangkat 2, maka penampang kawat dalam cm adalah cm 1973 dikali penampang kawat mm2 5,067 kali 10 pangkat minus 4 dikali penampang kawat. Karena pada umumnya kawat penghantar terdiri dari kawat pilin, maka sebagai faktor koreksi untuk memperhitungkan pengaruh dari pilin tersebut, panjang kawat dikalikan 1,022. Tahanan kawat berubah oleh temperatur dalam batas temperatur 10 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Dapat dilihat pada tabel di bawah. Tahanan kawat pengatur temperatur. Untuk kawat tembaga dan aluminium berlaku persamaan sebagai berikut, di mana RT2 tahanan pada temperatur 2, RT1 tahanan pada temperatur 1. AT1 koefisien temperatur dari tahanan pada temperatur T1 derajat Celcius. Induktansi dan reaktansi induktif dari rangkaian fasa tunggal. Penurunan rumus induktansi dan reaktansi induktif dari konduktor diabaikan dua faktor, yaitu yang pertama efek kulit atau skin effect, yang kedua efek sekitar atau proximity effect. Efek kulit atau skin effect. Efek kulit ialah gejala pada arus bolak-balik, bahwa kerapatan arus dalam penampang konduktor tersebut makin besar ke arah permukaan kawat. Tetapi jika hanya meninjau dari kerja, maka pengaruh skin effect sangat kecil dan dapat diabaikan. Efek sekitar atau proximity effect. Efek sekitar adalah pengaruh dari kawat lain yang berada di samping kawat pertama sehingga distribusi flux tidak simetris lagi. Tetapi bila radius konduktor kecil terhadap jarak antara keduanya, maka efek sekitar dapat diabaikan. Flux magnet. Kerapatan flux magnet dapat dilihat pada rumus di bawah ini. Flux total antara permukaan kawat dan suatu silinder konsentris dengan radius D1 dapat dilihat pada rumus di bawah. Flux lingkup. Karena flux lingkup melingkari kawat hanya sekali, jadi hanya satu lilitan, maka flux lingkup hasil dari flux tadi sama dengan flux itu sendiri. Jadi, itu sendiri. Dapat dilihat pada rumus di bawah. Induktansi sendiri. Definisi induktansi dari suatu rangkaian adalah jatuh tegangan yang ditimbulkan oleh perubahan arus per perubahan arus. Bila permeabilitas dari medan magnet konstan, maka definisi di atas sama dengan flux lingkup yang ditimbulkan oleh arus per arus.
Fluks lingkup dari penghantar yang terdiri dari N kawat. A. Induktansi dari kawat-kawat pilin. Bila suatu kawat penghantar terdiri dari N kawat, maka dengan cara yang sama, induktansi dari kawat-kawat pilin. Pada umumnya, penghantar transmisi itu terdiri dari banyak kawat yang sama dan dipilih sesuai dengan rumus. Jumlah kawat N sama dengan 3P² ditambah 3P tambah 1. Dengan P jumlah lapisan, tidak termasuk kawat pertama yang merupakan intinya. Jadi bila P sama dengan 1, maka jumlah kawat 7. B. Radius rata-rata geometri atau GMR. Radius rata-rata geometri dari luas area ialah limit dari jarak rata-rata geometris atau GMD antara pasangan elemen dalam luas itu sendiri. Bisa jumlah elemen itu diperbesar sampai tak terhingga, atau dengan kata lain, khususnya untuk kawat bundar GMR, dari suatu kawat bundar ialah radius dari suatu silinder berdinding yang sangat tipis mendekati nol sehingga induktansi dari silinder itu sama dengan induktansi kawat asli. Penggunaan GMR ini membutuhkan distribusi arus yang uniform dan tidak ada bahan-bahan magnet. Untuk bahan jenis ACSR dengan inti yang terdiri dari kawat baja atau bahan magnet, dalam hal ini nilai tahanan atau impedansi baja jauh lebih besar dari bahan penghantar jenis tembaga atau aluminium, Al, Cu. Dimisalkan semua arus mengalir melewati penghantar dan arus yang kecil yang melewati baja dapat diabaikan. Dengan demikian, GMR dapat digunakan pada ACSR. C. Jarak rata-rata geometris. Yang pertama, teori Gue. Jika di suatu lingkaran dengan radius R, terdapat N titik yang jarak satu sama lain sama besar. 2. GMD dari suatu titik terhadap lingkaran adalah jarak dari titik itu terhadap lingkaran. Yang ketiga, GME dari dua lingkaran dengan jarak titik-titik pusatnya. D12. D12 adalah radius rata-rata geometris dari kabel konsentris. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, umumnya konduktor itu terdiri dari kawat yang dipilin. Semua kawat elemen mempunyai diameter yang sama. Demikian juga dalam ACSR. Diameter kawat baja dianggap sama dengan diameter dari kawat penghantar Al. Jumlah kawat-kawat dalam elemen dari suatu penghantar yang dipilin itu seperti dalam rumus N sama dengan 3P pangkat 2 tambah 3P tambah 1. Dengan P merupakan jumlah lapisan kawat, tidak termasuk inti, dan jumlah kawat pada tiap lapisan adalah 6P. Menurut geometri Goye GMD, antara kawat-kawat yang mengelilingi kawat inti itu adalah GMD 2R 6/5. Karena jarak dari tiap kawat berurutan adalah 2T, di mana jari-jari tiap kawat adalah R. Jarak bersama antara tiap pasangan kawat adalah sama dengan jarak antara pusat-pusat kawat. Di sini ada 6 kali 5 jarak-jarak, dan hasil kali dari itu semua adalah pangkat 30 dari GMD-nya. Jarak dari pusat kawat yang mengelilingi kawat inti terhadap kawat inti adalah 2R. Juga jumlah jarak-jarak bersama dari kawat-kawat yang terdapat dalam lapisan 6 kawat. Dengan kawat inti, 6 kali 2 sama dengan 12 jarak-jarak. Jadi GMR dari kabel konsentris dengan 7 kawat adalah dapat dilihat dengan rumus di bawah dengan R1 E2 per
minus 4 GMR dari tiap-tiap kawat elemen. Radius rata-rata geometris dari kabel ACSR. Kabel ACSR merupakan kabel konsentris api dalam perhitungan karena arus dalam kawat baja yang merupakan inti dari kabel diabaikan, maka kawat baja tersebut tidak diperhitungkan. Jarak-jarak antara ketiga kawat tidak sama. Bila jarak antara ketiga kawat itu tidak sama, maka fluks lingkup pada kawat 1 tergantung dari arus I2 dan I3. Demikian juga untuk kawat 2 dan 3. Jadi induktansi L1, L2, dan L3. Demikian juga reaktansi X1, X2, dan X3 tidak sama. Untuk mengatasi masalah ini, kawat dari rangkaian fasa 3 sering ditransportasi pada jarak tertentu, sehingga tiap fasa menduduki setiap kedudukan kawat untuk sepertiga dari panjang kawat. Keadaan ini membutuhkan paling sedikit 2 titik transportasi, sehingga membagi jarak itu dalam 3 daerah. Transposisi ini gunanya untuk mengatasi ketidaksimetrian yang disebabkan oleh kedudukan kawat yang tidak simetris. Dengan kata lain, impedansi per fasa dari rangkaian 3 fasa yang tidak simetris karena transposisi tersebut. Kapasitansi. Yang pertama, konduktor bermuatan Q dirumuskan dengan rumus berikut. Yang kedua, untuk jarak luar dari pusat konduktor, besar kerapatan fluks elektriknya dituliskan dengan rumus berikut, sehingga D sama dengan Q per 2πx. Yang ketiga, untuk intensitas medan listrik menggunakan persamaan di atas, maka didapat rumus sebagai berikut. Selisih potensial 2 titik karena 1 muatan. Jatuh tegangan sesaat antara P1 dan P2 dapat dilihat dengan rumus berikut. Kapasitansi saluran 2 kawat C sama dengan Q per F, F per M. Saluran 3 fasa dengan jarak yang sama. Tegangan pada saluran 3 fasa yang hanya disebabkan oleh muatan-muatan pada penghantar A dan B dapat dilihat pada rumus berikut. Karena distribusi muatan seragam pada permukaan suatu penghantar adalah setara dengan suatu muatan terpusat di tengah-tengah penghantar, maka tegangan yang disebabkan oleh muatan C adalah dapat dilihat pada rumus berikut. Contoh soal yang pertama, hitunglah reaktansi induktif dari ohm per kilometer untuk suatu saluran berkas 3 fasa 60 Hz yang mempunyai 3 penghantar ACRS rail per berkas dengan jarak antara penghantar-penghantar dalam berkas sebesar 45 cm. Jarak antara pusat-pusat berkas adalah 9,9 dan 18 meter. Jawaban dapat dilihat dengan rumus berikut. Dari daftar A1 untuk Blue Jay DS 0,0415 FT 0,415 dikali 2,54 dikali 12 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan 0,0126 M. X 2 dikali 3,14 dikali 60 dikali 2 kali 10 pangkat minus 7 dikali 13,86 per 0,0126 dikali 1000 sama dengan 0,528 ohm per km. Untuk penghantar pemberkasan adalah DOF. DS 0,0314 FT 0,0314 dikali 2,54 dikali 12 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 0,00957 M.
Jarak pemisah antara penghantar di dalam berkas adalah 40 cm. Yang kedua, suatu saliran 60 Hz 3 fasa mempunyai pemisah mendatar rata. Penghantar-penghantarnya mempunyai GMR 0,0133 M dengan 10 M antara penghantar-penghantar berdekatan. Tentukan reaktansi induktif per fasa dalam ohm per kilometer. Apakah nama penghantar ini? XL sama dengan 2PF dikali 2 kali 10 pangkat minus 7, XL 2 dikali 3,14 dikali 60 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 5 kali 17 ohm per km. 1 FT 0,304794 M. DS 0,0133 per 0,3048 sama dengan 0,0436 FT. Dari daftar A1 penghantar adalah pins. Yang ketiga, penghantar pada suatu saluran 60 Hz fasa tunggal adalah kawat aluminium pada berpenampang bulat dengan diameter 0,412 cm. Penghantar terpisah dengan jarak 3 M. Tentukanlah induktansi saluran dalam milihenry per mil. Berapa besar dari induktansi ini disebabkan oleh fluks gandeng dalam. Misalkan efek kulit dapat diabaikan. Penghantar padat berpenampang bulat, faktor perkalian 0,7788. Teraksen sama dengan 0,412 per 2 dikali 0,7788 sama dengan 0,1604 cm. L 4 dikali 10 pangkat minus 7, 3 dikali 100 per 0,1604 dikali 1609 dikali 1000 sama dengan 4,85 mH per mil. Karena flux dalam, L dalam sama dengan 2 dikali 1/2 dikali 10 pangkat minus 7 dikali 1000 dikali 1609 sama dengan 0,161 mH per mil. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.